Oke, nah, alasan saya bukan jadwal. Oke, nah saya Reva belum ada. Jadi saya kenal David. Nah, mulai dari hanya hai 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 hai. Tapi itulah ya, kalau frekuensi itu kita tahu, oh ini satu frekuensi kayaknya ya. Artinya belum, musim Reva belum gitu ya. Nah, terus kita bersahabat, ya sudah. Jadi alasan saya sekarang cuma hubungan, bukan jadwal. Nah, apa yang saya bagi sebenarnya, nah, kira-kira berapa minggu ya. Nah, jadi saya terakhir ketemu David itu, terus saya dapat kalian punya buku tuh, ya kan? Wah, itu fondasi teachingnya tentang Reva itu saya baca, wih, eh, akhirnya saya gembala loh. 31 tahun sekarang saya mengembalakan, tapi saya mesti bilang, wah, kenapa saya nggak kayak gini ya? Nah, itu saya pikir, wah, eh, dan ini kita perjalanan kita kan kita pindah kemana-mana, ya kan? Jadi kita berangkat dari teologi satu ke teologi yang lain. Awal-awal pelayanan kita kayak begitu. Terus saya lihat buku itu bahwa, wow, kalau saja nggak bikin seragam, tapi kalau saja banyak gereja mau punya pemahaman atau kita ada di frekuensi yang sama, wow, akan ada satu ledakan transformasi yang luar biasa sih. Saya bilang gitu. Hmm. Nah, oke, saya mulainya makanya saya terus kasih judul agama versus anugerah gitu. Nah, buat kalian yang baru mungkin biasa, tapi buat saya yang jalan puluhan tahun distorsinya tebal banget sih gitu. Nah, saya bersyukur bahwa saya masih hidup sehingga bisa ngalamin banyak perubahan. Jadi tadi ya saya bersahabat aja sama David. Sebenarnya mereka sampai sekarang sudah ada Reva hanya memperkaya saya, melengkapi saya untuk hal-hal yang memang sekarang Tuhan lagi buat kita orang percaya. Jadi gini, yang terbaik itu di depan, bukan dulu di belakang. Bukan, bukan, bukan. Yang terbaik semua di depan. Nah, jadi buku-buku yang 30 tahun lalu nggak usah dibaca. Itu mungkin berlaku 30 tahun lalu gitu. Ya, gitu. Lihat apa yang Tuhan sedang buat sekarang di depan. Nah, krisis pertama kita sudah ikut banyak Bible study, tapi kalau saudara mau jujur, krisis ini melekatnya kuat banget, yaitu identitas. Jadi waktu saya baca manual bukunya Reva itu membangun identitas kerajaan banget. Itu merubah totally change. Udah di situ. Identitas kita bukan dari pengakuan publik, bukan status sosial. Itu dunia punya konsep kayak begitu. Ya, toh. Status kita itu di dalam Kristus. Waduh. Tapi nggak gampang. Mengaku dengan mulut bisa. Dalam praktikal hari-harinya kita tunduk lagi. Spirit yatim piatunya keluar lagi gitu. Nah, bayangin kalau jemaatnya yatim piatu. Gerejanya pantai asuhan. Kayak gitu. Di mana-mana. Bagus secara fisik, bangunannya, perlengkapannya, semuanya. Tapi secara spirit, itu semua tentang pengajaran. Nah, jadi butuh satu kebenaran teologi yang bahwa kita menemukan satu kehidupan sehat itu ke satu arah kata inti Kristen yang mutlak. Nah, ini ada di dalam pelajaran kalian, ya, Pak. Mutlak dan berkuasa. Wow, luar biasa enggak? Gitu. Nah, asal usulnya iman ya Tuhan, kamu nggak bisa ciptakan iman, enggak gitu. Kita hanya percaya waktu kita respon dengan itu imanmu aktif gitu. Oke, saya masuk di yang frame pertama dulu, religion, agama. Oke, awal saya bertobat 80-an. Itu nangis nggak ada yang suruh awal bertobat itu. Nangisnya itu bukan nangis sedih nggak ada beras di rumah, nangis kayak ada hal yang kenapa saya nggak ngalamin ini ya.
dengar perasaan pesan Tuhan. Wow, bahwa firman menjanjikan kamu pasti sudah selamat, kamu punya tempat di surga bersama dengan Tuhan. Itu Tuhan indah banget. Saya suka. Nah, mulai timbul satu kehausan secara spirit itu. Haus, lapar, pengen tahu lebih banyak. Ikutlah seminar-seminar pemahaman Alkitab, ikut berbagai kelas pemahaman Alkitab gitu. Wow, tambah indah banget, itu indah banget kayaknya Tuhan. Wah, jatuh cinta banget deh. Nah, belum puas sampai ada bujukan. Kamu masih punya komunitas, ayo bergabung di gereja. Istilahnya local church lah ya. Masuk di gereja dong. Nah, itu tahun-tahun itulah kita masuk gereja. 80 sekian itu masuk gereja. Awal di gereja menyenangkan banget. Tapi waktu kita mulai masuk dengan pengajaran-pengajaran, di situ baru saya tahu ada kata-kata doktrin itu. Nah, baru saya, oh ada doktrin begini, ada doktrin begini. Jadi firman yang awal-awal saya bertobat sangat indah, bacanya sampai aduh indah banget. Tiba-tiba dia jadi sulit gitu. Karena doktrin ini bilang begini, doktrin bilang begini. Gereja mulai munculin itu. Lama-lama saya mulai lihat kayak ada satu tongkat pengukur yang isinya tentang persyaratan-persyaratan. Kalau kamu mau layak dipakai Tuhan, kamu bisa diterima, kamu harus memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Itu tongkat pengukur yang sehingga saya mulai bilang, aduh jangan-jangan Tuhan udah berkenan sama penampilan saya. Jangan-jangan Tuhan nggak terima saya. Atau Tuhan kecewa gitu sama saya gara-gara tadi malam saya lupa doa gitu-gitu. Nah, itu mulai itu itu nggak sebentar dong, kan bertahun-tahun kita di gereja. Nah, itu tuntutan. Nah, sekarang saya bisa cerita gini, dulu saya nggak ketemu kenapa. Nah, akhirnya saya boleh simpulkan bahwa gereja pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Yang kecil gini, jadi kamu taat karena takut. Harusnya kita taat karena kasih. Jadi kita ngomong tentang kasih, tapi benar kasih yang kita kenal kayak ada syarat-syaratnya gitu. Kita takut besok Tuhan nggak pakai kita lagi gitu. Nah, oke. Tentu ini nggak jadi seketika. Saya sudah melayani pun masih begitu. Saya mengembala pun masih. Jadi saya juga menekan pemimpin-pemimpin yang saya gembalakan. Nggak mulus. Wah, so tahu sedikit lebih galak dari Tuhan. Cara saya memimpin. Ngeri nggak? Weh, sadis. Nah, oke, mari kita lihat. Wah, rupanya saya ajak kita mundur ya. Mari coba ajak kita mundur ribuan tahun kembali melihat dimulai dari satu bangsa dong, tentu Israel. Nah, spirit ini sama dimulai dari situ. Ya, kita sebenarnya bisa lihat apa sih yang Tuhan inginkan. Gitu. Nah, satu kali saya baca sebelum saya terima buku dari David itu, saya lagi baca kitab Ulangan, lalu timbul pertanyaan di hati saya, kok namanya Ulangan ya? Di Inggrisnya Deuteronomy. Lalu saya, kok Ulangan ya? Ini LAI benar nggak sih? Nah, tentu saya bedah literatur dong, mulai cari riset gitu. Ibrani, ibadat Yahudi, dan semuanya. Dan ternyata bagus loh. Nah, ini yang saya bilang. Tahu nggak kalau kamu mulai lihat pertama kali Tuhan mendidik satu bangsa yang budak, itu transformasi pertama. Budak dirubah untuk menjadi satu warga kerajaan. Nggak sebentar prosesnya. Nah, tapi saya suka bahwa Tuhan memulai mendidik satu bangsa. Bukan dengan perkataan ini, taat
Nggak ada. Saya udah bedah. Ya, kalian bebas untuk nggak setuju. Ya, saya juga bebas dengan tafsiran. Saya lentur dengan tafsiran. Tapi saya punya dasar pijak. Saya punya dasar pijak. Nah, waktu saya terkejut karena saya nggak mengajar seperti ini. Ternyata waktu Tuhan mulai mendidik satu bangsa budak, dia nggak mulai dengan kata taat. Kata taat itu kata yang lazim sudah biasa didengar oleh budak. Itu kata yang sangat akrab. Nah, kita juga buat itu di rumah kita dengan anak-anak kita. Taat, taat, taat. Kalau nggak gua hukum lo ya. Papa nggak kasih ini kamu ya. Papa nggak izinin kamu gini ya. Gitu. Kalau bagi budak, lu gua cambuk ya. Nah, itu. Kata taat, kata yang sudah sangat akrab bagi manusia dalam budaya perbudakan itu. Tahu nggak Tuhan mulai Israel dengan kata apa? Dengarlah, hai Israel. Aduh, saya nangis waktu saya tahu itu. Tuhan gua keren banget ya. Dia romantis sekali. Tuhan mulai dengan, hai Israel, dengarlah. Tuh, ternyata Tuhan punya satu metode mendidik dimulai dengan learn, dengar, belajar. Dari dengar akan lahir respon. Dari dengar, respon melahirkan responsibility. Wow, bukan taat. Nah, sorry, mesti jujur. Gereja berubah banget. Nah, saya baca Keluaran 24 ayat 7. Ini saya ajak kita mundur ya. Keluaran 24 ayat yang 7. Diambilnya kitab perjanjian itu. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, nah ini respon Israel waktu dengar itu. Mereka bilang gini, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Oke? Berarti respon mereka sebagai bangsa itu kayak komitmen penuh. Yes, kayak kita sekarang dengar firman. Amin, amin, amin. Nah, awal waktu firman ini disebutkan oleh Musa, mereka punya respon, ya, gitu. Saya pakai terjemahan bebas ya. Kira-kira mereka bilang gini, oke Musa, kami akan lakukan. Keren nggak? Pertanyaannya gini, mereka buat nggak? Mereka buat nggak? Nah, tahu nggak setelah itu kalau saudara suka research gitu, seluruhnya mereka bilang iya. Mereka main bilangnya, mereka tahu nggak ada 600 perintah waktu itu yang diajarkan. Dari 10 berkembang jadi 600 lebih. Wow, mari saya kasih tahu. Apa prestasi manusia kalau mundur dari zaman itu? 10 perintah Tuhan kasih nggak ada satu yang bisa dibuat. Jadi prestasi manusia adalah dikasih 10 perintah, 10-10-nya dilanggar. Lihat itu. Dari 600 perintah, lebih dari 300-an itu isinya tentang tindakan yang jangan, 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 jangan. Itu. Itu isinya cuma itu. Nah, yang 250-an itu adalah harus, 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 harus. Gitu. Pertanyaannya gini, apakah Israel berhasil memenuhi komitmen mereka? Wow, lihat itu. Ini saya tantang saudara. Saya langsung aja pada kesimpulannya. Israel telah muncul sebagai bangsa di mana sejarah mereka dari kegagalan demi kegagalan, kekecewaan demi kekecewaan.
untuk satu sisi ini aja. Itu Israel. Uji apa yang saya bilang hari ini. Sampai pada masa zaman Maleaki, kalau saudara riset dalam literatur, kita masih mendapati begitu banyak orang Yahudi yang paling saleh. Mereka bergumul untuk tetap setia. Sampai muncul namanya Saulus dari Tarsus. Tahu nggak Saulus dari Tarsus? Farisinya Farisi. Murid terbaik Gamaliel. Yang berusaha mentaati seluruh hukum dengan kemampuan dirinya sendiri. Dia mencobanya untuk memenuhi seluruh komitmen agamanya. Paulus adalah rasul yang bertemu Yesus tidak secara fisik. Tidak secara fisik. Nah, mari kita lihat isi hati pengakuan dia tentang ketaatan menurut kemampuan dirinya. Nah, ditulis di Roma pasal 7 ayat 15. Lihat, dia bilang ini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Wow, wow, wow. Kamu bisa lihat? Lihat. Jujur banget nih Rasul satu. Yang itu terselubung banget ya. Apa yang aku benci. Kamu bisa pikirin nggak? Apa sih yang dibenci? Semua yang jahat dong dia benci. Justru itu yang dia buat. Mau jujur, kalian bisa terjemahin sendiri. Apa yang paling kamu benci setelah kamu kenal Tuhan? Yang kamu tahu itu nggak bisa. Justru itu yang kamu buat. Terjemahin sendiri. Kiranya rohmu bisa mendengar ini. Lihat itu. Wah, oke. Paulus. Sejarah bergulir. Saya ngajak kita masuk ribuan tahun ke depan lagi sejarah bergulir. Sampai lahir gereja-gereja mula-mula. Dari kisah Rasul terus berkembang sampai di gereja-gereja mulai udah Antioquia udah keluar semua. Lahirlah bapak-bapak gereja. Nah, saya ambil satu contoh saja. Ini bapak gereja Martin Luther. Lihat tuh gambar. Ah, itu dia. Ya, dia bukan dari Bekasi, saudara. Ini Martin Luther, oke? Okay? Dia dari Jerman, oke? Okay? Dari Eropa. Gitu. Mari saya bacakan sejarahnya buat saudara. Ini bapak gereja. Dengan semangat dan gaya hidupnya yang penuh komitmen. Tahu nggak apa yang dia buat? Dia terus-menerus dikuasai oleh rasa bersalah. Ya gitu, dengan menyalahkan dirinya sendiri. Dia punya daftar dosa-dosa, dia tulis, dia mau coba dengan ininya dia, kemampuan dia untuk coba bagaimana melepaskan satu. Dia bilang ini tidak bisa terhitung. Dia coba mau tebus itu daftar dosa gitu. Dan tidak pernah bisa berakhir. Apa tindakan Martin Luther? Tahu enggak? Lihat. Dia cambuk dirinya. Dia cambuk dirinya. Karena firman bilang, jangan ikuti kehendak daging. Nah, itu dia pakai cara. Dia cambuk dirinya. Berdarah-darah. Berdarah. Saya pernah nonton beberapa cuplikannya. Ngeri. Lihat. Ngeri banget. Mau kayak Yesus gitu. Dicambuk begitu. Berdarah-darah. Sampai dia rebah di tanah bersalju. Pingsan. Dan diangkat oleh teman-temannya. Itu Bapak Gereja pada zaman itu. Bisa? Nah, apa tuh coba? Itu yang saya bilang, kita masuk dalam frame yang namanya religi, agama. Religi itu dari to bind, belenggu. Kamu nggak bisa lepas. Oh, satu lagi. Ini orang bersejarah banget. Aduh, saya baca bukunya banyak banget. Dia bilang Mother Teresa. Nah,
Saudara lihat. Wow, baca sejarah hidupnya Mother Teresa. Nah, lihat. Di akhir hidupnya luar biasa banget. Ini cerita di awal-awal pelayanan dia, Mother Teresa. Saya ambil satu tulisan pribadi dia yang dirilis. Ini tulisan pribadi Mother Teresa. Dia bilang gini, aku diberitahu bahwa Allah mengasihiku. Jadi bukan dia diberitahu, itu loh. Bukan dia ngalamin. Oke? Allah mengasihiku. Terus dia, ini tulisan dia. Awal-awal pelayanannya sampai pertengahan tuh dia mengalami ini. Realita kegelapan dan kedinginan dan kekosongan sangatlah besar sehingga tidak ada yang menjamah jiwaku. Ini Mother Teresa. Nah, akhir hidupnya luar biasa. Luar biasa. Harum. Meninggalnya harum banget. Tapi dia pernah sampai ada di tahap seperti itu. Saya hanya transit di Kalkuta, saya belum masuk ke dalam kotanya. Jadi bisa ngebayangin abad-abad tahun di mana Mother Teresa di situ. Itu gembel di jalan-jalan, di selokan-selokan yang dia pungut. Dan dia cuma cerita tentang kasih Tuhan. Nah, orang ini pun pernah di tingkat depresi tertinggi. Karena rasa kosong. Oke, lupakan Saulus dari Tarsus, Martin Luther, dan semuanya yang bergumul di bawah satu namanya sistem agama yang tidak bisa memberikan kepuasan, pencapaian, yang ada cuma sedih. Gitu. Iya kan? Nah, sampai di sini dari pelajaran ini perenungan saya bertahun-tahun salah mengembalakan pengajaran yang aduh 4 tahun di Karis itu cuma nangis karena tahu gini, gua salah ngajar ya. Gitu. Nah, ada 3 pilihan buat kita. Kita mau cara lama, cara hidup kita yang lama, maksudnya berusaha untuk dapat perkenanan Tuhan, yang hasilnya cuma kecewa. Penting untuk kita ngerti ini, saudara. Nah, menurut kamu dosa itu apa? Saya jawab, dosa bukan tentang apa yang kamu buat. Yang kamu nggak buat itu dosa. Jadi bukan tunggu membunuh, berzina, bukan. Yang kamu nggak buat dosa. Jadi kalau kita mikir ke situ, bisakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Loh, kamu nggak buat apa-apa loh. Yang kamu barang siapa tahu dia harus mengasihi, tapi dia tidak mengasihi, dia berdosa. Jadi bukan tentang yang kamu buat, yang kamu nggak buat juga dosa. Bisa kita hidup benar? Berapa lama? Itu cara yang pertama. Datang cara kedua. Nah, ini ada di bukunya Reva semua yang itu. Wah, itu. Nah, cara yang kedua apa coba? Itu. Yaitu satu pemberian gift gratis oleh kasih karunia. Dan itu mengubah segalanya. Apa kasih karunia? Kemampuan ilahi. Kamu nggak bisa punya, kamu diberi. Sorry, pikir baik-baik. Semua agama berusaha mendekat kepada Tuhan lewat satu transaksi. Amal, perbuatan baik, berusaha. Coba kamu pikir baik-baik. Bisa? Bisa? Oh, wow. Pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Ini ajaib banget. Itu cara yang kedua. Pilihan yang ketiga untuk kita hidup. Justru ini, campuran. Sebentar grace, sebentar yang lama.
Saya menonton ini paling banyak sekarang orang percaya kayak gini. Campuran lama dan baru. Coba lihat. Itu dia. Wow. Ini yang saya nonton. Wow. Gila kan? Itu. Ayo baca Ibrani 7:12. Saya baca ya. Sebab Ibrani 7:12. Ibrani pasal 7 ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Itu. Lihat itu. Ibrani 7 ayat 12 dan 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Nah, ayat ini, Ibrani 7 ayat 12 dan 14, di sini sedang menerangkan bahwa manusia nggak mampu. Hukum Taurat tetap benar, kudus, tapi tidak ada yang mampu. Nah, Yesus adalah Allah yang inkarnasi, datang. Nah, dia datang jalur keimamatannya nggak seperti yang Israel punya. Keimamatan Yesus lahir dari Yehuda yang tadi di Ibrani bilang disebutkan nama Musa pun tidak. Nah, artinya gini, Yesus menggenapi yang kita tidak mampu, dia melakukannya untuk kita cuma perlu terima dengan iman. Ini dialog hipotesis ya, gitu. Bagaimana kita bisa memandang Yesus, gitu. Jadi hukum Taurat nggak bisa bercampur dengan Yesus, nggak bisa, nggak bisa. Wow, orang Kristen berbicara tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, iman, pengampunan, gitu. Cuman melalui satu pengakuan. Coba lihat. Itu. Nah, ini nggak masuk akal. Makanya dibilang New Covenant. Bukan berarti yang lama ini tetap murni dan kudus. Tetap. Tapi kita nama. Kita nama. Nah, Yesus. Nah, saya pilih kata ini. Yesus bukan mati buat keris manusia. Yesus mati sebagai keris manusia. Itu artinya dia menggenapi tuntutan-tuntutan itu lewat dirinya. Saya cuma perlu terima dengan iman. Wow, wow. Gitu. Jadi perjanjian lama tetap masih sesuatu yang dihargai sebagai satu yang kudus dan baik, gitu. Tapi tidak ada satu orang pun bisa beroperasi dengan sukses di bawah semua hukum itu. Nah, untuk alasan itu, Allah mengatur satu cara yang berbeda, gitu. Itu. Nah, Ibrani 10 ayat 16. Ini keputusan Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Nah, Tuhan buat satu perjanjian. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Lihat saudara. Wih, satu perjanjian yang menyangkut keinginan Tuhan yang ditulis dalam diri kita sehingga kita punya satu jaminan. Bayangin, satu jaminan menjadi umatnya gitu. Nggak peduli apapun yang terjadi. Ini Tuhan bawa satu identitas. Makanya saya bilang identitas kamu bukan di status sosial. Identitas kamu new in Christ Jesus. Wow, 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 wow.
Di sini saya tenggelam banget dalam surat-surat Ibrani ini, luar biasa banget. Sambung ya, Ibrani 11:39. Itu. Ya, Ibrani 11:39 dan 40. Lihat, pelan-pelan, resapi nih, dengar ya. Mereka semua, siapa mereka semua? Itu seluruh tokoh perjanjian lama. Dari Adam semua sampai Maliaki itu. Mau sebut siapa? Daud, Musa, Elias, yang heboh-heboh itu. Itu semua itu. Saya bacakan. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lihat tuh, udah hebat nggak tuh, hebat nabi-nabi? Sangat, bayangin. Tapi mereka nggak peroleh apa yang dijanjikan itu. Koma, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Nggak ada yang salah dong. Tapi mereka belum memperoleh janji itu. Lihat ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan satu yang lebih baik bagi kita. Nah, tadi mereka, sekarang kita. Tulis nama lu di situ. Nah, kita ngapain? Nih lihat, ini yang nulis firman. Saya nggak ngarang. Tanpa kita, mereka itu yang tadi di semua tokoh perjalanan. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Lu gila kan? Wow. Oh, bisa nggak habis-habis kalau saya mau cuman bongkar yang sini. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Bayangin, Elia, Musa, semua lu sebut deh, Daud, semua keluarga. Mereka nggak sempurna sampai kita datang. Gila. Kamu bisa lihat itu kan? Wow. Mereka nggak memperoleh apa yang dijanjikan. Mari saya lengkapi. Tahu nggak? Saya pengen hidup lama. Bukan apa-apa, bukan. Kalau saya baca-baca ini, Tuhan, saya pengen. Apa? Ini alasan saya. Saya baru 71 tahun sekarang. Mari saya kasih tahu. Kalau saya pengen hidup lama, saya pengen lihat dengan mata janji-janji ini. Gini, saya lengkapi. Seluruh nabi-nabi yang kamu baca ini tadi, dari Musa sampai semua yang kamu baca, mereka bernubuat. Tapi mereka nggak lihat nubuatannya digenapi. Mereka udah mati. Tahu nggak? Kita sekarang yang in Christ Jesus, kita hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan. Kenapa? Karena semua orang di perjanjian lama, mereka hidup dengan realitas yang di luar. Konkretnya gimana? Konkretnya gini, Roh Kudus nggak ada di dalam mereka. Roh Kudusnya di luar, itu realitasnya. Roh Kudus perlu datang menghampiri mereka, baru mereka bisa bernubuat dan buat mujizat dan semuanya. Nah, kita generasi yang hidup di zaman realitasnya di dalam. Christ in me, Holy Spirit in me, Roh Kudus di dalam saya. Lihat nggak? Makanya kita menggenapi yang tadi ditulis di Ibrani. Mereka nggak sempurna sampai tunggu kita. Wow, mereka nggak memperolehnya. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Lihat ini. Ini kekayaan luar biasa. Sebab di dalam dialah. Ya, Kolose 2 ayat 9 dan 10. Ini Kolose 1, Pak. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ampun, ampun. Kamu lihat nggak kamu punya yang orang lain nggak punya? Kamu telah di, saya suka kata telah. Kamu telah, bukan nanti satu saat.
Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Gimana? Wih, bayangin. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya sambung 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Kata telah lepas. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Gitu. 2 Petrus 1 ayat 3. Itu dulu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kalau lihat tadi, mereka bergumul untuk hidup saleh kan. Nah sekarang kita di perjanjian baru dianugerahkan segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Tuh lihat itu. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi gini. Dibikin sederhana deh. Lu bisa kudus nggak? Nggak bisa. Lu dikuduskan. Nah gitu. Lu bisa nggak benar? Nggak bisa dibenarkan. Nah, tanggung jawab kita apa? Menghidupinya. Gitu. Wow. Wow. Nah, baru tadi 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 tepat. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Gitu. Nah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kan kita bertanya, mana mungkin sih? Nah, ini dia. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang, luar biasa nggak, berbalik dan bertobat. Ini keinginan Tuhan. Ini keinginan Tuhan bahwa semua orang selamat. Tapi yang kita dapat setelah kita berkomunitas, seakan-akan lu mau ke surga sendiri. Ini benar-benar. Saya meragukan dengan penginjilan yang gereja buat, bilang misi-misi, itu meragukan. Nah, saya sedang ngomong buat diri saya kan. Makanya saya perlu koreksi terus-terusan tentang pelayanan misi gitu. Kamu bisa lihat bagaimana Tuhan bertindak demikian jauh untuk manusia. Tuhan rindu semua orang selamat. Itu Tuhan. Nggak ada yang bisa nyalakan Tuhan. Orang-orang nggak bisa nyalakan Tuhan. Tuhan. Nah, ini mungkin melawan akal sehat. Saya mau bilang. Karena ada pertanyaan. Pak, gimana dong kalau ada satu daerah, satu komunitas yang bahkan belum pernah dengar Injil? Katakanlah mereka di pedalaman. Mereka belum pernah dengar Injil. Dan nggak ada orang yang, atau orang gila, Pak. Apakah mereka selamat? Kamu lihat itu? Mungkin mungkin melawan akal sehat. Tapi mari saya bilang, yang kita bilang adil versi kita nggak mampu. Keadilan Tuhan, nanti kamu lihat sendiri. Dia punya cara untuk orang-orang yang seperti itu. Itu jawaban saya. Kalau pakai logika manusia, lo nggak mampu jawab. Ini membuat saya bahwa saya banyak banget bertobat. Saya penuh distorsi teologi-teologi yang tambal sulam, filsafat ngaco-ngaco tuh memenuhi saya dan kayaknya gue bangga banget padahal itu benalu semua. Sampai saya lihat Tuhan luar biasa ya kasih karunia. Gini lah saya mau bilang, sebanyak apapun kamu tahu tentang Tuhan, nggak bisa dibandingkan dengan siapa Tuhan. Yesus yang lu kenal 10 tahun lalu beda sama yang sekarang kan. Lebih banyak kan lo tahu. Yang nanti lebih lagi. Belum selesai. Makanya bilang, sehebat apapun yang lu tahu Tuhan, tetap nggak bisa dibandingkan dengan siapa Tuhan itu sendiri.
Wow, gitu. Wow. Sedikit lagi, sedikit lagi. Dua poin lagi. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Wow. Lihat dari perjalanan dia, pengalaman dia, semua bayangin. Waktu bayang orang yang dia mengabdi, dia mau kasih nyawanya buat orang itu. Orang itu mau bunuh dia. Nah, lu tahu ceritanya lah Daud dan Saul. Tapi sekarang di satu titik dia ngomong buat dirinya, dia nggak ngomong buat umat. Dia bilang gini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Wow. Kata segenap artinya gini, utuh, menyeluruh, nggak sebagian, nggak sebagian, utuh, menyeluruh, nggak sebagian. Wow. Jadi bukan pakai logika atau akal gitu. Batin nggak menipu, saudara. Tuh, Tuhan uji mulut kamu, gitu. Mulut bisa ngibul, akal bisa manipulatif, bisa. Lihat itu. Sampai di titik di mana akhirnya dia cuma ngomong buat dirinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Wow. Pelajaran hari ini saya cuma mau ajak, yuk kita berkembang dari dalam sudut pandang karya Yesus. Apa yang Yesus sudah buat bagi kamu. Sehingga waktu kamu membutuhkan sesuatu, imanmu berpusat pada Yesus itu yang dia buat itu buat kamu. Sorry, kita tukar Yesus dengan proyek. Kita tukar Yesus karena cinta. Kita tukar Yesus karena semua yang lain. Berarti gini, kamu nggak kenal sebenarnya. Kamu hanya beragama. Yang pasti selamatin kamu, kamu tukar. Itu kan berarti lu nggak kenal. Berarti lu nggak kenal. Wow, 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 wow. Lihat itu. Saya nonton. Bagaimana artis yang ayahnya pendeta bisa tukar iman. Orang tanya, saya cuma jawab gini. Sorry, berarti memang dia nggak kenal. Dia beragama. Tapi dia nggak kenal. Oh, satu yang paling berharga, yang mati buat kamu, kamu tukar. Nah, coba silakan. Ada satu daya tarik lain, berarti kamu nggak kenal. Makanya itu bisa lebih dia menang gitu. Kan gitu. Wow. Gitu. Dunia ini penuh dengan berita buruk gitu. Tanpa kamu minta dia datang. Hmm. Kan gini, nggak ada yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Oke, itu sains. Tapi ada satu yang bergerak cepat, namanya berita buruk. Gosip semuanya. Gitu. Oke, saya tutup dengan ini. 2 Korintus 5 ayat 19. Saya tutup di sini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Aduh, gua suka ini banget, keren. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Aduh Tuhan. Ia telah. Saya kata telah tuh nggak bercanda. Telah. Dia bukan bilang nanti satu saat kalau kamu udah baik. Nggak. Ia telah. Keren banget. Mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Izinkan saya ajak saudara merenungkan ini sebelum nanti kita bertanya jawab. Mari kita diam sebentar, buka roh saudara. Renungin sebentar. Bapa,
Dalam nama Yesus, ambil posisi seperti apa yang saya mau bilang. Seperti kamu ada di situ. Dia sedekat tarikan nafas kamu. Bapa, dalam nama Yesus, aku datang kepadamu. Di tengah krisisku, di tengah kebutuhanku, aku ingin jujur Tuhan di hadapan. Bahkan aku tidak menghasilkan sesuatu. Tapi aku ingin kamu tahu Tuhan, bahwa aku percaya kepadamu. Engkau Allahku. Aku percaya firman-Mu adalah kebenaran. Aku percaya sekarang bahwa Engkau sedang bekerja dalam dan untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak menyangkal aku. Karena Engkau tidak menyangkal dirimu sendiri. Tuhan, ini momentum aku menyerahkan hidupku bagimu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.